Oke, halo guys, selamat pagi sahabat Pioneers dimanapun Anda berada saat ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kembali lagi bersama saya pada kesempatan kali ini tentunya di channel Tutorial Channel. Bagi teman-teman yang belum tekan like dan subscribe-nya, silahkan ditekan like subscribe-nya ya guys ya. Ditekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi video berikutnya. Oke. Nah, kalau sudah kita lanjut. Pada video kali ini kita akan ngebahas lagi updatean terbaru dari Pi Network. Ya, nampaknya core team juga sedang berproses guys ya. Untuk kematangan ekosistem itu yang paling awal dilakukan sejak project ini dirilis ya tentunya. Memang tujuannya core team mematangkan ekosistem terlebih dahulu. Oleh sebab itu dalam video kali ini ada updatean terbaru guys dari Pi Network di layar beranda handphone kalian ya. Kalian bisa cek aja ya teman-teman. Nah kemudian kita nanti akan mengarahkan di bagian ini tentunya pengumuman pemenang hackathon ya. Nah ini dia Pi Hackathon, yaitu pemenang di bulan September dan Oktober. Oke, nah kita akan lihat isinya guys ya. Nah ini dia pemenang hackathon ya bulan September dan Oktober. Ini di bulan September itu dan Oktober ini ada dua pemenang. Yang pertama di bulan September itu pemenangnya ya adalah aplikasi apa ini Dabia ya. Nah ini dia di bulan September yaitu adalah Dabia ya. Aplikasi Dabia ini adalah aplikasi pasar ya atau marketplace lah dengan berbagai kategori barang dan fitur aplikasi. Nah itu dia, itu untuk di bulan September. Dan ini pemenangnya ini masing-masing membawa 10.000 Pi. Wow, bayangin guys, kalau satu Pi 4,7 M mereka memperoleh berapa tuh? Wow ya, gila kan. Nah inilah kalau kalian ikut dalam project hackathon ini, khusus para developer nih yang jago ngoding ya, para tim-tim IT ya kan, yang jago-jago ngoding silahkan gabung di jaringan Pi Network. Oke, nah jadi pada intinya ini ketambah lagi aplikasi yang namanya Dabia, pemenang hackathon ya, udah resmi diumumkan core team bulan September memenangkan 10.000 Pi. Dan untuk bulan Oktobernya yaitu pemenangnya adalah Pirates ya atau Pirates ya. Ini adalah sebuah permainan ya ramah pengguna di mana pemain berperan sebagai karakter bajak laut yang bermanuver melalui suatu lapangan dengan tujuan untuk menempuh jarak sebanyak mungkin sambil menghindari rintangan dan jebakan. Ya kurang lebih ini platform game lah ya. Nah kurang lebih gitu. Tujuannya ya mungkin untuk hiburan guys, hiburan dan bisa mendapatkan koin Pi atau dengan transaksi-transaksi dengan biaya Pi Network, koin Pi kan kurang lebih gitu, supaya koin Pi ini berharga. Kemudian jadi intinya kalau aplikasi Pirates ini dimainkan oleh 45 juta atau 50 juta orang. Nah, otomatis kan untuk pemasaran koin Pi-nya itu ada, guys. Misalkan dalam permainan itu ya, umpama nanti di situ kan ini permainan ramah pengguna ya, atau permainan apa sih, berperan sebagai karakter bajak laut. Ya kurang lebih apa ya, permainan bajak laut lah, ini yang hobi-hobi game gitu ya. Nah mungkin di situ nanti ada menggunakan koin Pi kan kurang lebih gitu. Nah nanti nilainya koin Pi itu ada dalam satu game ini atau di game Pirates ini. Jadi kalau gamenya bagus kan banyak peminatnya ya kan. Kalau banyak peminatnya otomatis trafficnya naik. Nah kalau traffic naik otomatis misalkan diterapkan sistem misalkan berbayar gamenya menggunakan koin Pi. Nah jadi kan koin Pi-nya itu ada likuiditasnya guys, ada nilainya ya kan. Mereka membeli koin Pi kemudian bisa main game dalam platform Pirates. Itu tujuan core team begitulah kurang lebihnya ya. Kemudian baca terus untuk informasi lebih lanjut tentang kedua aplikasi Pi hebat ini. Jadi kedua aplikasi ini dikatakan hebat kata core team. Nah kita akan coba kelebihan apa sih di aplikasi Dabia atau Mall Dabia ini. Aplikasi Mall Dabia ini adalah marketplace seperti yang saya sampaikan tadi ya, berbagai kategori barang ya, dan saat ini ada di testnet. Oke, nanti kita cek ya. Keputusan untuk memilih Dabia sebagai pemenang didorong oleh perbaikan berkelanjutan
yang dilakukan Dabia pada aplikasi mereka, serta representasi geografi mereka yang secara umum belum tercakup oleh aplikasi pasar lain di ekosistem tersebut. Ya, intinya marketplace lah ya. Nah, kurang lebih gitu Moldavia ini. Kemudian kemajuan Dabia sejak pengajuan pertama mereka ke Pi Hackathon di kuartal ke-1 ya patut dicatat. Kemudian tim telah menunjukkan dedikasinya dengan menyediakan atau menyederhanakan dan menyempurnakan antarmuka pengguna UI mereka, serta memperkenalkan fitur tambahan seperti terjemahan yang lebih baik dan alur aplikasi pedagang baru. Komitmen terhadap perbaikan ini sejalan dengan nilai-nilai Pi, yaitu inovasi dan penyempurnaan berkelanjutan dan layak mendapatkan dukungan dan pengakuan jaringan. Oke. Nah, kayak gitu ya guys ya. Kemudian aplikasi bajak cloud ini ya, yang tadi ya, Pirates ya. Apa ini ya? Oke, kita cek. Intinya game ya. Pemilihan Pirates sebagai pemenang didasarkan pada kegunaannya ya. Kegunaannya apa? Antarmuka pengguna yang menarik, orientasi pengguna yang mudah, dan integrasi Pi yang inovatif, semua merupakan kunci kesuksesan pada platform Pi. Ya, game ini bukan hanya sebuah konsep, ini adalah pengalaman yang fungsional dan dapat dimainkan. Ini yang bagi pecinta main game. Bayangkan kalau penambang Pi Network itu penambang Pi Network ini orang-orang tua. Kira-kira tepat sasaran nggak ini game bajak cloud ini? Apakah orang-orang tua ya, khususnya di Indonesia kan banyak nih orang-orang tua yang gabung di Pi Network penambangannya. Apakah mereka ingin main? Kira-kira hobi main game? Saya pikir nggak juga ya. Mungkin anak-anak muda ya kan. Nah, kalau yang memang hobinya main game orang tua biasanya laki-laki masih doyan main game. Kalau ibu-ibu main game gitu ya, kebayang lagi goreng-goreng, kemudian goreng singkong, goreng tahu, goreng tempe misalkan. Tiba-tiba main game, suka main game. Apa yang terjadi dengan gorengannya di dapur? Bisa jadi gosong, guys. Ya, saya pikir ini kurang efektif sasarannya kalau buat ibu-ibu main game. Kemudian Pirates ya. Pirates menarik perhatian Pi Network karena integrasi Pi yang menarik ke dalam mekanisme inti game dan ekonomi dalam game ya. Pemain dapat membeli koin. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi guys ya. Pemain dapat membeli koin ya, koin Pi maksudnya dalam game Pirates dengan Pi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Dan menggunakan koin ini untuk membeli barang-barang seperti lebih banyak nyawa untuk dimainkan. Nah, itu dia guys ya. Sama kayak PUBG, ML ya kan. Itu kan untuk membuka tingkat-tingkat lanjutan, level-level berikutnya, membuka monster-monster berikutnya ya kan. Itu harus membeli koin yang ada dalam platform tersebut. Nah, Pirates ini itu pakai koin Pi. Nah, jadi ada nilai ekonominya guys, ada value-nya. Untuk bermain di game Pirates ini kita harus beli koin Pi kan gitu. Nah, jadi untuk membelinya itu kan pakai rupiah, pakai dolar, pakai koin yang lain. Nah, jadi ada nilainya. Nah, ada nilai transaksi di dalam pembelian itu. Jadi koin Pi berharga, kurang lebih gitulah ya. Nah, oke. Nah, jadi intinya begitu. Menurut saya sih ini Pirates ini sasarannya memang yang hobi-hobi main game. Kalau yang nggak suka main game, ya tentunya jangankan untuk beli koinnya, ya kan, untuk beli koin Pi gitu, main aja males guys. Nah, itu dia ya. Nah, untuk sebuah platform game kurang lebih gitu. Kemudian bergabunglah dengan kami. Membangun beragam aplikasi dan utilitas untuk ekosistem Pi adalah hal terpenting dan merupakan persyaratan penting bagi keberhasilan ekosistem jaringan terbuka sejalan dengan visi Pi. Ingin bergabung dalam misi membangun ekosistem berbasis utilitas yang kuat ini? Lihat halaman Pi Hackathon untuk petunjuk lengkap tentang cara bergabung dengan Pi Hackathon yang sedang berlangsung. Jadi core team saat ini sedang mengadakan hackathon kembali guys tahun ini ya guys ya. Jadi tujuannya core team ini memang memperbanyak platform utilitas yang memang
bener-bener nanti CoinPay ini bisa digunakan dalam platform-platform tersebut. Contohnya kayak game tadi guys, ya kan. Nah, kalau game ini memang terkait dengan hobi, ya kan. Bagi yang hobi main game tentu kalau gamenya bagus pasti banyak peminat. Seperti ya game-game populer ya, PUBG, ML, ya kan. Itu kan banyak peminat, jutaan orang. Bahkan yang bikin konten kreatornya game-game itu juga luar biasa peminatnya gitu kan. Nah, kalau Pirates ini memang bisa bersaing dengan game-game yang bagus, ya kan? Ya tentu banyak peminat. Kalau banyak peminat, otomatis trafficnya naik. Kalau traffic udah naik, wah itu mau bisnis apapun di situ pasti bisa. Contohnya harus upgrade level berikutnya gamenya. Nah, otomatis upgrade-nya itu menggunakan CoinPay. CoinPay harus dibeli. Nah, jadi nilai harga CoinPay ada di situ. Kurang lebih gitulah ya tujuan core team. Oke, paham ya sampai di sini untuk tujuan platform-platform utilitas itu untuk apa gitu kan? Ya untuk apa? Supaya CoinPay ini bisa digunakan dalam platform-platform yang dibuat developer ini, guys. Tujuan core team begitu, supaya nih koin ini ada harganya, ada peminatnya, ada pembelinya, kurang lebih gitu. Nggak harus ke exchange, kurang lebih gitu ya. Nah, jika Anda bukan seorang pengembang atau developer ya, Anda masih dapat berkontribusi dengan pengembang dari jaringan pribadi dan profesional Anda untuk membuat aplikasi Pi di bawah program Duta Pengembang kami dan menerima hadiah sebesar 1000 Pi. Seperti yang di-update kemarin ya. Nah, misalkan kita nih sebagai pionir biasa, nggak bisa ngoding, nggak bisa bikin aplikasi, ya kan? Nggak bisa berinovasi membuat game, dimana di situ nanti ada nilainya untuk pembelian CoinPay di dalam game itu misalkan. Nah, kita bisa juga berpartisipasi guys sebagai duta program duta pengembang atau brand ambassador program ya. Nah, nanti kita dapat 1000 Pi guys. Misalkan kalian punya temen nih, kalian punya temen yang jago ngoding, yang bisa bikin aplikasi. Nah, silakan diundang aja guys masuk ke dalam jaringan Pi Network. Nanti kalian yang mengundang melalui link kalian, itu kalian nanti dapat 1000 Pi, kurang lebih gitu ya. Apakah nanti yang dibikin teman kita ataupun developer yang kita undang itu berhasil atau tidak, saya kurang paham karena di sini nggak dijelaskan secara detail apakah yang buat aplikasi itu dikategorikan pemenang baru kita dapat 1000 Pi atau bagaimana, kurang lebih gitu. Karena semua orang pasti bisa mengundang teman guys, tapi belum tentu bisa mengundang pengembang atau developer. Kalau kalian punya teman yang bisa jago ngoding, silakan diundang aja guys ya untuk gabung dalam program hackathon ini, kurang lebih gitu. Kemudian di sini pengungkapan untuk menerima hadiah dan penghargaan yang ditentukan dalam syarat dan ketentuan hackathon. Tim pemenang dan setiap anggota tim mereka harus mematuhi syarat dan ketentuan hackathon. Ya, ini syaratnya nih, dan harus berhasil menyelesaikan proses verifikasi KYC Pi untuk memigrasikan ya hadiah Pi ke Mainnet Pi. Jika tim pemenang ya atau satu atau lebih anggota tim gagal memenuhi syarat dan ketentuan, mereka tidak berhak menerima penghargaan yang berlaku dan akan didiskualifikasi atau dikeluarkan ya sebagai tim pemenang hackathon. Nah, jadi kalau kita punya teman yang bisa jago ngoding ya kan, bisa mengembangkan aplikasi, bisa buat aplikasi, bergabung di jaringan Pi Network, syaratnya mereka harus mematuhi ya syarat ketentuan hackathon ya, tentunya begitu. Kemudian mereka sudah lolos verifikasi KYC, kurang lebih gitu, baru kita nanti bisa mendapatkan hadiah 1000 Pi. Ini bagi yang bukan pengembang tapi bisa mengundang pengembang, kurang lebih gitu. Nah, sedangkan bagi yang pengembangnya sendiri itu hadiahnya 10.000 Pi guys. Tapi kalau dikategorikan menang seperti aplikasi Dabia ini ya kan, Moldavia dan Pirates ini ya. Nah, jadi kalian paham lah ya dengan informasi ini. Semoga video ini mencerahkan. Nah, menurut saya sih apa ya, ya bagus sih program tujuan core team untuk memperbanyak platform utilitas supaya target tercapai dalam tahun ini. Semoga aja sih bisa segera open mainnet guys, tujuannya gitu ya. 100 aplikasi itu tahun ini harus segera tercapai ya, agar bisa segera dibuka jaringan mainnetnya guys ya. Oke teman-teman, nah semoga video ini bermanfaat. Jika ini bermanfaat, silahkan di like, di subscribe, tekan lonceng notifikasinya, di share ke teman-teman yang lainnya supaya paham
Bagi kalian yang punya teman bisa ngoding, jago ngoding, bikin aplikasi, silahkan diundang aja, kalian dapat 1000 Pi. Dan teman kalian yang kalian undang jika sudah memenuhi syarat hackathon dan juga KYC, nanti akan bisa menang dalam program hackathon, bisa mendapatkan 10.000 Pi. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Yang mengundang dapat 1000 Pi, yang bikin aplikasi dapat 10.000 Pi. Jadi imbasnya sangat keren. Oke? Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.